nitrogen dan halogen. Yang pertama itu nitrogen. N2 ditambah dengan H2. Kemudian di sini tuh kita menggunakan 14 gram N2 dan 6 gram H2. Kita menggunakan prosedurnya. Pertama itu diketahuinya. Tadi N2-nya berapa gram? 6. 14 gram. 14. Sedangkan H2-nya itu 6 gram. 14 gram. H2-nya berapa? 6 gram. Maka langkah pertamanya itu kita harus mengetahui molnya. Mol dari N2, terus massa molarnya. N2 itu berapa? 28. N-nya itu M per ml. N-nya sama dengan, masukkan ini N4. N itu dalam sama dengan berapa ini tadi diketahuinya? 14 gram. Terus massa molarnya 28. Ya berarti 14 per 28 berapa? Coba teman-teman cari. Langkah keduanya juga begitu. Langkah keduanya ini N2 tadi itu berapa? 14 kan, sedangkan hidrogennya itu 6 gram. Kita reaksikan dulu ya. Di sini N2 ditambah 3 H2. Oke, ditambah 3 H2 menjadi 2 NH3. N2 tadi dibagi dengan H2 menjadi 1 berbagi 3. Tadi N2-nya berapa tadi? N2-nya 0,5 mol. Ya, N2-nya 0,5 mol. Dikali dengan 3 ini yang dihasilkan dari H2. Menghasilkan berapa? Coba catat. 1,5. Ya, 1,5 mol. Jangan lupa ya, tinggal di rumah persamaan terakhir. Kita tulis ulang. N2-nya tadi 0,5 kan? 0,5 dibagi 1. Terus tadi H2-nya berapa? 1,5. Itu dikali 3 bagi 3 bagi 0,1 bagi 1 berapa? Bagi 1 0,1. 0,1 bagi 1. 0,5 bagi 1. 3 bagi 3 1.
kesempatan diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil pengamatan dari kelompok kami terkait dengan praktikum yang sudah kita lakukan tadi. Ketika balon diangkat, soda kue bereaksi dengan cuka membentuk gelembung gas dan balon mengembang. Larutan cuka habis lebih dulu dibanding soda kue. Jadi itu saja hasil pengamatan dari kelompok kami. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, baik, dari praktikum itu disimpulkan sedikit, anak-anak balon kenapa mengembang? Karena adanya gas hasil reaksi, tetapi balon tidak terus membesar. Kalian bisa lihat kan? Mengapa? Karena salah satu zat bereaksi habis terlebih dahulu. Saat zat itu habis, reaksi berhenti dan gas tidak terbentuk lagi. Nah, zat yang paling cepat habis itulah yang disebut bereaksi pembatas. Baik, setelah kita melakukan praktikum sederhana dan juga penjelasan dari ibu bisa salah satu untuk menyimpulkan, memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari praktikum kami hari ini, saya dapat mengetahui bahwa ketika soda kue bereaksi dengan cuka menghasilkan gelembung gas sehingga dapat menyebabkan balonnya menjadi terisi udara akibat reaksi yang telah dilakukan dari soda kue. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ekim. Baik, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Bu ada pantun sedikit. Nanti anak-anak jawab. Baik, pergi ke pasar membeli vakum. Tinggal sebentar membeli papan. Pelajaran kita sudah cukup.
Kemudian peserta didik mampu mengklasifikasi 3 jenis sistem, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi berdasarkan interaksi materi dan energinya. Kemudian peserta didik mampu menentukan batas sistem dan lingkungan dari fenomena reaksi kimia di sekitar kita. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan transfer energi. Memahami batas antara pusat perhatian atau sistem dan area sekitarnya membantu kita untuk mengerti bagaimana termos menjaga air tetap panas atau mengapa jaket tebal dapat menahan panas. Jadi mungkin ada yang tahu mengapa air panas di dalam termos itu suhunya bisa bertahan sangat lama dibandingkan di gelas biasa yang dibiarkan terbuka. Dan kenapa kopi panas bisa bertahan, bisa mendingin dan berkurang atau menguap? Jadi baik, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas yang menyertai reaksi kimia atau perubahan fisika. Di sini ada transfer energi, reaksi kimia, dan perubahan fisika. Jadi transfer energi itu reaksi kimia yang selalu disertai perpindahan kalor antar sistem dan lingkungannya. Kemudian reaksi kimia dan perubahan fisika, jadi bisa terjadi pada pembakaran, pelarutan, dan perubahan wujud dan banyak proses lain. Jadi batas dalam termodinamika itu ada sistem dan lingkungan. Bisa dilihat dari di sini sistem itu adalah pusat perhatian atau objek yang kita amati. Contohnya seperti zat kimia di dalam tabung reaksi. Kemudian lingkungan itu seperti segala sesuatu yang di luar sistem yang berbatasan langsung, atau contohnya seperti tabung reaksi, udara, dan termometer dan tangan kita. Jadi bagaimana sistem itu berinteraksi? Jadi interaksi antar sistem dan lingkungan itu dilihat dari dua variabel. Yang pertama itu materi, massa atau zat, kemudian yang kedua energi, kata atau panas. Jadi di sini ada jenis-jenis dari sistem itu sendiri, yaitu ada sistem yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kepada kita mengenai jenis-jenis sistem itu. Sistem terbuka terjadi pertukaran materi dan energi antar sistem dan lingkungan. Sistem tertutup terjadi pertukaran energi saja, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran materi maupun energi sama sekali di lingkungan. Baik, di sini Ibu akan memberikan contohnya ya. Contoh dari sistem terbuka itu seperti saat kita merebus air di dalam panci tanpa tutup. Kemudian uap air itu bisa lepas ke udara dan panas bisa dirasakan dari luar panci. Kemudian contoh untuk sistem yang tertutup. Jadi seperti air panas di dalam botol plastik yang ditutup rapat. Jadi airnya tidak bisa keluar atau menguap, tetapi botol itu bisa terasa hangat saat dipegang. Kemudian contoh sistem yang terisolasi itu pada air panas yang ada dalam termos yang terkunci rapat dan terkunci dengan baik.
Jadi untuk memahami materi ini dengan baik, Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian untuk mengerjakan praktikum kita. Bisa dibentuk dalam 2 kelompok. Bisa dibaca dan dipahami, kemudian diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada UKT. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Silakan diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada KPD, kemudian dipresentasikan di depan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Untuk kelompok yang sudah selesai mengerjakannya bisa presentasikan ke depan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apakah dinding botol terasa panas atau dingin? Jelaskan mengapa. Dinding botol terasa panas karena ada air panas di dalam botol. Yang kedua, manakah bagian sistemnya dinding? Jawabannya, sistem air dalam botol dan lingkungannya adalah botol dan udara. Nomor 3, apakah ada zat atau uap yang keluar dari botol? Jawaban ya ada. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya aku mempersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Kami menutup presentasi kami. Kelompok yang kedua silakan maju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan
panas, saat dibuka otomatis ada uap yang keluar. Dari baik, itu saja teman-teman yang berkata. Baik, itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi ini dahulu. Jadi dari praktikum kita tadi itu termasuk dalam sistem tertutup di mana terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Kemudian panasnya bisa mengalir keluar atau suhunya berubah, tetapi zat atau uap itu terperangkap di dalam botol. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit pertanyaan yang akan dibagikan, kemudian diisi oleh adik-adik. Setelah itu dikumpulkan. Mungkin ada pertanyaan mengenai pelajaran kita hari ini. Ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Jadi setelah mempelajari pelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Fani mungkin bisa memberikan kita kesimpulan mengenai pelajaran kita pada hari ini. Baik, saya akan mengumpulkan berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan tadi. Sistem terbuka memungkinkan pertukaran materi dan energi, sedangkan sistem tertutup hanya menukarkan energi tanpa materi, dan sistem tersebar terdiri dari beberapa komponen independen yang saling berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kami karena sudah memberikan kesimpulan. Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum itu, Ibu minta sama